Kalau boleh mohon yang di belakang bisa maju ke depan. Ya, memang orang Indonesia memang sukanya di belakang. Ini kan bukan rumah orang lain. Anda datang ke sini pasti kenal sama Pak Arianto. Silakan, silakan. Ya. Nggak kena AC kok. Wow. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah maju depan. Silakan duduk kembali. Shalom. Ini juga bukan mengundang orang lain, mengundang Tonggol. Saya juga tinggalnya di Wisma Mukti. Saya nggak pernah tahu ada persekutuan di sini. Saya masuk, ada gereja kecil di sini. Main di Wisma Mukti. Oke. Saya tak maju aja ya. Sawangannya kayak orang pendeta khotbah di dia. Oke. Saya mengajak Anda merenung gitu. Segala sesuatu, kalau ada sesuatu yang sakit atau nggak beres. Misalnya orang sakit tipes. Saya pernah kena sakit tipes berapa tahun yang lalu? 95. Wah, udah lama. Saya diberi 3 treatment. Yang pertama, obat penurun panas. Tahu tipes itu radang usus, membuat orang yang kena itu demam. Dan ususnya seperti jambian gitu, seperti sariawan. Jadi kalau itu luka, jadi ada infeksi. Infeksi itu membuat orang demam. Saya di treatment 3 treatment, mengalami 3 obat penurun panas. Untuk apa? Untuk menghilangkan demam. Tapi obat penurun panas itu tidak menyembuhkan sakitnya. Supaya Anda tahu aja. Lalu yang kedua, saya diberi antibiotik. Antibiotik itu juga tidak menyembuhkan penyakitnya. Tidak menyembuhkan, tapi membunuh kumannya. Jadi beda-beda. Kalau orang hanya minum obat penurun panas, maka dia langsung enak, turun. Tapi sore atau siang, misalnya pagi kasih obat, siang demam lagi. Nah, dalam pembangunan ekonomi itu yang disebut subsidi. Subsidi beras, subsidi pupuk, subsidi BBM. Apa sih subsidi? Mengurangi rasa sakit karena banyak negara itu belum makmur semuanya. Jadi bukan menghilangkan kemiskinannya, tapi mengurangi rasa sakit akibat miskin. Jadi beda. Jadi kalau beras atau pupuk tidak disubsidi, maka orang-orang yang mungkin penghasilannya 1,5 juta atau apa, dia nggak bisa membeli nasi bungkus 10.000, atau dia nggak bisa beli beras. Beras itu berapa sih ya? Saya nggak pernah beli beras soalnya. 10.000 nggak bisa. Kalau Anda ke Jepang, Anda tahu beras itu mahal beras itu. Karena pupuknya disubsidi. Terus petaninya, mohon maaf, ditekan. Jadi petani itu di Indonesia tidak boleh kaya. Kalau Anda lihat di luar negeri, namanya petani itu kaya. Ada yang anaknya mau jadi petani? Ketawa. Padahal petani itu jabatan pekerjaan prestis. Petani anggur, petani delay gitu ya, misalnya di Amerika. Wah, luar biasa. Tapi di kepala, di pikiran anak muda, petani, om desa gitu ya kan. Karena memang situasi di Indonesia seperti itu. Nah, 65 tahun merdeka, subsidinya nggak pernah hilang. Apa artinya? Umpamanya orang sakit nggak pernah ditreat antibiotik atau apa? Nah ini yang ketiga tadi saya bilang. Tapi cuma dikasih obat penurun panas, sehingga orang itu nggak pernah sembuh. Jadi terus obat penurun panas.
obat penurun panas itu sama sekali tidak menyembuhkan sakit. Jadi tidak perlu Pak? Oh perlu. Kalau tidak diberi, saya nggak tahan. Membuat saya bisa tidur, bisa istirahat. Nah inilah treatment ketiga. Saya bisa istirahat, saya makan yang bergizi. Waktu itu disuruh minum susu beruang. Saya nggak jualan susu beruang, ya, cap beruang. Maksud saya seperti itu. Artinya Pak, saya diberi gizi, makanan yang bergizi, sehingga tubuh saya, sel-selnya itu pulih. Anggap sih. Jadi ada, nah, semoga Anda boleh nangkep. Sebagian orang nggak bisa bedakan mana firman apa yang Tuhan berikan, apa yang disebut obat penurun panas, antibiotik, maupun kita harus makan yang bergizi, cara hidup yang berubah, jangan makan kotor-kotor, supaya kita nggak kena tipes. Kita nggak bedakan. Nah, sebagian orang terjebak. Dia hanya mau firman yang seperti obat penurun panas. Datang ke kakek, dijamah, kerosoin. Itu bukan salah, itu pekerjaan Roh Kudus. Tetapi fungsi Roh Kudus tidak bisa menggantikan firman. Nubuatan karunia Roh Kudus tidak bisa menggantikan firman. Saya tidak anti nubuat. Dalam beberapa kali saya pun bernubuat. Sekalipun saya bukan orang yang secara khusus berkarunia nubuat. Saya pernah didatangi satu orang, Pak, Tuhan ngomong apa tentang saya? Saya ketawa aja. Yo gak ero, ya bilang gitu. Ya enggak tahu. Ya saya enggak mau mengadang, enggak tahu. Saya enggak bukan seperti Pak doain saya. Oke. Saya enggak tahu apa ya. Tapi waktu saya mencoba berdoa, saya bilang enggak tahu, tapi tiba-tiba Roh Kudus bicara. Tuhan bicara ini. Dan itu cocok. Tapi saya tidak mengada-ngada. Ada hamba Tuhan tertentu diberi karunia itu. Ada 20 orang, dia bisa dulu buat satu-satu. Pernah ketemu? Tapi yang menjadi masalah, hamba Tuhan itu dicari. Terus orang datang antri dinubuati. Keroso enak. 10 kali dinubuati. Masalahnya gak selesai. Bukan saya nyalakan nubuatnya, tetapi dia tidak bisa bedakan obat penurun panas, antibiotik, dan harus makan yang bergizi. Amin. Amin. Siapa yang mau hidup dalam pemulihan senantiasa, angkat tangan. Anda harus mengalami, harus tahu 3 itu. Ya, misalnya orang sakit jantung, anak Tuhan, saksi, bukan ibu tadi saksi katarak, ya, wah, operasinya berhasil, wah, pokoknya Tuhan tolong, puji Tuhan, puji Tuhan. Tetapi ada lapisan di atasnya, oh, pokoknya dia kena sakit jantung. Lo makannya enggak karu-karuan. Nangkep sih. Jadi kita harus lihat secara lebih keseluruhan. Bukan hanya dia puji Tuhan, dia disembuhkan. Dia harus merubah cara makan, sehingga dia tidak kena koroner lagi. Amin. Amin. Terima kasih Anda mulai ingin ngerti. Ada orang sepengin didoakan, ditumpangi tangan, nubuat tiap kali. Sekali lagi saya ngomong ini saya bukan pendeta reform yang anti nubuat. Saya ini orang karismatik yang percaya nubuat. Saya pernah dinubuati seorang nabi. Kalau nabi itu orang punya jawatan nabi itu ya bisa nubuat. Ya kan? Makan malam bisa nubuat. Ya. Saya ketemu namanya Nancy Kun, makan dinner bersama, tiba-tiba stand up please. I wish to prophesy. Dia langsung bernubuat, kamu bakal tulis buku bla 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 bla. Ya saya ketawa aja.
dalam hati tapi ya, aku kok gak pernah kepingin nulis buku. Tetapi 6 tahun kemudian saya menulis buku pertama kali. Dan saya ingat nubuatnya, sungguhan ternyata. Ya. Itulah Nabi. Tetapi bukan berarti waktu saya dinubuati langsung malamnya saya nulis buku. Nah, saya tidak mengusahakan, tapi saya juga tidak menolak. Saya mengalir dan pada waktunya Tuhan bawa saya nulis buku. Gitu misalnya. Nah, kembali lagi, apa yang membedakan orang Israel sama Musa? Apa yang membedakan orang Israel sama Yusuf? Orang Israel itu dibawa keluar dari Mesir ke tanah perjanjian, dapat kasih karunia. Nah, tolong ditayangkan. Ada 2 yang pegang komputer. Yohanes 1 ayat 17. Ada kekuatan, ada kuasa, 2 kuasa anugerah yang Tuhan berikan. Tidak usah Pak, kalau gitu saya supaya Bapak tetap konsentrasi. Yohanes 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat dibawa oleh Musa, diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Bukan diberikan, datang. Jadi dari pribadinya. Saya nggak ada waktu untuk jelaskan. Tapi 2 kuasa atau pilar kehidupan atau kuasa anugerah yang Tuhan sediakan dalam hidup ini. Kasih karunia dan kebenaran. Kasih karunia tidak sama dengan kebenaran. Tapi kasih karunia bukan musuhnya kebenaran. Kasih karunia itu pasangannya kebenaran. Saya sedang menulis buku kasih karunia dan kebenaran, 2 anugerah yang tidak boleh dipisahkan. Sebagian, kenapa orang suka khotbah tentang kasih karunia? Kok lebih sedikit orang kalau mulai dengar kebenaran? Tak kasih tahu ya. Kasih karunia itu tidak bayar. Kalau kebenaran itu bayar, ada harganya. Kalau kasih karunia dikasih. Ya. Kebenaran itu tidak selalu manis. Kalau kasih karunia itu ya, enak rasanya. Tapi kasih karunia itu tidak berdiri sendiri, berpasangan dengan kebenaran. Nah, kenapa orang Israel tidak bisa masuk tanah perjanjian? Karena mereka menerima kasih karunia, tapi mereka nggak pernah kenal kebenaran. Mereka gagal mengerti jalan Tuhan. Kita lihat dalam Mazmur 95. Ayat 10. 40 tahun aku jemu dan kepada angkatan itu. Tuhan itu bete buat sama orang yang disebut kelompok yang disebut 2 juta umat Tuhan. Mereka satu bangsa yang sesat hati dan mereka apa? Tidak mengenal jalanku. Jalan itu adalah kebenaran. Engkau Mazmur 95 ayat 10. Sebab itu aku bersumpah ayat 11, dalam murkaku mereka tidak akan masuk tempat perhentian. Bandingkan dengan Yusuf, dari Kanaan malah dijual ke Mesir. Dari budak jadi perdana menteri. Karena Yusuf tidak hanya menerima kasih karunia, Yusuf hidup berjalan dalam kebenaran. Ini orang 2 juta ini gak kurang-kurang mujizat. Siapa pernah lihat laut dibelah? Gak pernah toh. Awan, tiang api. Lihat mujizat matahari berhenti. Semua mereka lihat. Mana turun dari surga, ditolong sama Tuhan. Keluaran 33 ayat 13. Nah, ketika Musa ketemu Tuhan, dia minta 2 hal. Kiranya aku mendapat kasih karunia. Memang kita butuh kasih karunia. Yang saya maksud kasih karunia itu sangat dibutuhkan. Tanpa kasih karunia kita nggak bisa melakukan kebenaran. Kiranya aku mendapat kasih karunia di hadapan. Beritahukanlah apa? Jalanmu. Nah, orang Israel nggak kenal jalannya, bukan nggak kenal perbuatannya. Orang Israel itu mengalami perbuatan Tuhan, tapi nggak kenal jalannya. Beritahukan jalan sehingga aku mengenal kau.
sehingga aku mendapat kasih karunia. Jadi kebenaran itu wadahnya kasih karunia. Nah, kasih karunia di depan, tetapi harus diikuti kebenaran. Baru membawa orang pada kemuliaan. Sebagian orang kasih karunia menjadi sia-sia. Karena orang itu tak pernah belajar kenal jalan Tuhan. Nah, udah waktunya khotbah ini harus seimbang. Tidak ngomong kasih karunia, kau bakal ditolong, kau bakal disembuhkan saja. Umat Tuhan diajar mengenal jalan-jalan Tuhan. Dan Tuhan tak pernah berubah. Jalan itu sempit. Jalan itu tak mudah. Tapi jalan itu jalan kehidupan. Mazmur 16 ayat 10 atau 11. 11 kan. Mazmur 16 10 atau 11. Oke, ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku apa? Jalan kehidupan. Jalan kehidupan. Jalan. Yesus itu jalan. Yesus itu bukan tiket ke surga. Saya khawatir ada sebagian orang yang merasa punya iman, tapi imannya palsu. Lebih ekstrim. Merasa selamat, tapi tidak selamat. Merasa namanya dicatat dalam kitab kehidupan, tidak pernah dicatat. Kenapa? Karena imannya palsu. Apa tandanya imannya palsu? Tidak ada perbuatan. Iman itu action. Iman itu bukan nonton. Iman itu bukan sekedar konsep. Sedikit ini buka rahasia. Martin Luther, tokoh reformasi, itu pernah berpikir menghilangkan kitab Yakobus. Karena kitab Roma bicara iman, tulisannya Paulus. Tapi kitab Yakobus bicara perbuatan. Yakobus pasal 2 ayat berapa itu? Kamu percaya Tuhan sama Tuhan? Setan juga percaya. Ini ayat yang gak enak dibaca. Kalau dibaca, setan percaya tapi tidak pernah beriman. Lah, Abraham dibenarkan karena iman, ya, tapi juga kan imannya ini ada perbuatan. Nah, terus disusul apa? Dia membangun mezbah dan mempersembahkan siapa? Siapa? Ishak. Ishak itu apa? Miliknya yang berharga. Jadi imannya Abraham itu bukan cuma percaya sampai di situ, no. Daud, kalau Anda pikir Daud itu apa? Mazmur, apa ini? Pujian, nyanyi, diurapi. Wah, lagunya luar biasa. Mazmurnya hebat, diurapi. Kalau hari ini tuh pemimpin pujian yang diurapi. Tapi Daud bukan cuma pinter nyanyi, bikin lagu tok. Daud itu mempersembahkan 3.000 talenta emas, 7.000 talenta perak dari duitnya sendiri. Bukan duit kasihnya negara. Dalam 1 Tawarik 29 tak kasih hitungan 3.000 talenta emas tok aja. 1 talenta itu berapa kilo? Tahu? 34 sekian, 35 kilo. 1 kilo emas itu kilo. Udah ada yang tahu? Oh, pasti tahu. Saya jabat Tuhan tahu. Sekitar 500 juta, betul ya Pak ya? Gopek dia kali 35. Kira-kira 17 miliar kali 3.000, itu mendiri. Duit semua itu triliun. Daud bukan cuma ngomong, bukan cuma nyanyi. Daud bukan cuma beromantis. Daud punya iman. Faith is action. Cuma nonton. Saya bisa nonton Adi Rai tiap hari,
Tapi saya nonton tok. Bisep saya bisa keluar? Nggak bisa. Nggak bisa. Banyak orang 10 tahun ke gereja, dengar firman yang hebat-hebat, mendingan gak dengar firman yang aneh-aneh, tapi melakukan, lebih jadi. Faith is action. Nah, ini lagi, jangan terlalu tegang. Tuhan baik. Kasih karunia dan kebenaran. Segala sesuatu selalu diikuti kasih karunia, harus disusul, diawali kasih karunia, itulah Bapa. Tapi harus terus dilanjutkan dengan kebenaran. Contoh, sehat itu waktu umur segini ya, nyonya itu kasih karunia. Makan sate kambing, gulai kambing, es durian, es campur, tidak bakal stroke. Setuju? Sehat. Anak saya marahin, jangan minum soft drink. Saya tahu, you minum soft drink pun sehat, tapi habitmu tuh nanti merusak tubuh. Kalau nanti kamu sudah pulang, gitu. Sehat. Kasih lah kita lah, misalnya umur-umur seperti saya bisa sehat, bisa, tapi kita harus jalani kebenaran, jaga makan. Betul ya? Bapak yang 50 tahun ke atas tahu, gak bisa. Mereka masih punya kasih karunia dalam tubuh mereka. Kita kasih karunia berkurang. Soal tubuh maksud saya. Langsing. Ya, langsing itu. Kalau waktu SMP, SMA, itu kasih karunia. Ibu gak usah diet, gak usah apa, langsing. Setuju? Kalau sudah umur 50, yang udah nikah, punya anak 3, bisa langsing? Bisa. Tapi Anda harus latihan. Oh, gitu itu. Itu namanya kebenaran. Dua-dua harus ada. Ibu-ibu yang sudah menikah, dulu ketemu bapak pertama kali gimana bisa nikah? Dating dong. Tahu dating, kencan. Amin. Kok diam semuanya lupa? Oke, dating. Pertanyaan kedua, sing bayari sopo? Ibu atau bapak? Bapak dong. Kenapa ibu dibayari? Emang ibu berjasa? Pernah ngutangi bapak? Enggak juga. Apa dibayari? Sebab bapak jatuh cinta. Kenapa Yesus mati? Kenapa Yesus mati buat kita? Jatuh cinta. Apa kita berjasa? Itu namanya kasih karunia. Tapi Bu, bisa ngomong sama ibu, setelah dating 2 kali 3 kali itu tidak titik Bu, koma. Masih ingat? Dia ngajak jadian. Kamu mau jadi pacar? Masuk lagi, jadi pacar aja sudah bukan orang bebas. Misalnya masuk waktu SMA diajak jadian, atau sudah universitas masih kuliah atau masih sekolah, Anda sudah jadi jawab ya, itu Anda itu ada ikatan. Anda bukan orang bebas 100%. Dulu biasanya goncengan sama pria A, pria B, sekarang nggak boleh. Kenapa? Cemburu dia. Betul ya? Anda guyonan terlalu akrab. Misalnya satu sekolah lewat dilirik, ngamuk deh. Itu namanya ikatan. Betul? Apalagi sudah menikah. Nah, saya mewakili pria. Ibu-ibu, kalau ada seorang gadis wanita ditraktir mau, dijak jadian tidak mau, itu bencek no. Ya, lah saya amati kalau orang saksi itu 95% itu semua bicara ditraktir Tuhan Yesus. Betul ya? Memang itu kesaksian yang paling membangun, ditraktir. Ya memang ini waktu
Tuhan baik. Ya toh, saya tidak mengurangi arti ditraktirnya. Tetapi kalau cuma ditraktir, dia tidak mau jadi miliknya Tuhan. Itu namanya gadis yang ditraktir mau, dijak jadian tidak mau. Karena apa? Takut kehilangan fansnya. Dan nggak, biasanya gadis cantik mikir-mikir, nanti kalau sama-sama ini saya nggak bisa sama yang lain. Gitu. Katakan kanan kiri, kamu sudah jadian belum sama Tuhan Yesus? Bukan cuma ditraktir sama Tuhan Yesus, bukan cuma ditolong Tuhan Yesus. 10 orang kusta percaya Yesus kan? Yang sembuh percaya. Tapi 9 orang kusta tidak pernah melihat Yesus. Serius? Kata ini hilang. Bahkan dalam khotbah gereja saya mati, kita sering dengar percaya, percaya sakitmu sembuh, percaya dia tolong kamu. Itu salah? Ya, betul. Tapi kepada orang yang dipilih jadi muridnya, Tuhan tidak ngomong gitu, percaya sama aku. Tidak, dia ngomong apa? Ikut Tuhan. Kata ikut ini hilang. Taruh, hampir tidak ada khotbah yang bicara ikut aku. Yesus itu bukan karcis masuk surga. Yesus itu jalan. Apa bedanya karcis sama jalan? Karcis ini. Ini karcis. Saya bisa kantongi karcis. Ya kan? Kantongi. Terus? Saya jalan, karcisnya melok saya dong. Kemana saya? Ya Tuhan nyertai saya. Tapi kalau jalan, ini jalan. Saya mau ke sana. Saya tidak ngantongi jalan. Saya di dalam jalan. Terus saya harus berjalan. Jalan Tuhan bukan jalan. Anda ketandanya melok Tuhan. Anda pernah namui satu titik. Aduh Tuhan. Itu Anda belajar jalan. Aduh Tuhan, aku pengen ke kiri. Itu namanya pikul lakuk yang dipasang. Itu samping luku. Tahu luku? Membajak. Itu ada 2. Nah ini tidak bisa. Satu ke kanan, satu ke kiri. Mesti barengan. Lah sapi junior harus ikut sapi senior. Kita kebilang Tuhan pingin ke sana loh Tuhan. Tuhan bilang enggak, aku mau ke kanan. Terus kita harus ikut. Itu waktu kita ikut, aduh Tuhan, sakit. Itulah jalan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikian jalan pun dengan jalan. Kebenaran itu jalan. Kebenaran itu bayar. Belilah kebenaran. Amsal perasaan itu 23 ayat 23. Jangan menjual. Beli itu bayar. Kasih karunia itu gratis. Nah, saya akan membahas kasih karunia. Tapi supaya kalau dua-dua tidak cukup, tapi keduanya harus Anda miliki. Tapi harus dimulai dari kasih karunia. Memang kita harus dapat kasih karunia. Tapi kasih karunia diberikan supaya kita menghasilkan buah. Kalau ada pohon disirami, dipupui, tidak uang-uang, ya ditegur aja, ya kan gitu. Kasih karunia diberikan, kasih Tuhan diberikan supaya hidup Anda dan saya menghasilkan buah. Kasih karunia itu apa? Kasih karunia itu bukan kebenaran, tidak bodoh, kan dan dong. Dan itu kan berbeda. Kasih karunia ini hal yang tidak pernah bisa diberikan sama Nabi. Agama apapun tidak pernah bicara kasih karunia. Dia bisa bicara sedikit kebenaran, hukum Taurat atau apa. Salah satu kebenaran itu kata lain apa? Ya jalan. Kebenaran kata lain apa? Tatanan.
tatanan hidup. Salah satu yang dilihat remeng-remeng atau sebagian oleh Konfusius. Bapak kok tidak ikut Konghucu? Ya, dia tidak kalahkan maut. Semua nabi mati kalah sama maut. Yang bisa menjamin kita ya orang yang pribadi yang mengalahkan maut. Yesus bukan cuma ngajar kebenaran, akulah kebenaran, jalan kebenaran dan hidup. Salah satu yang ditekankan Konghucu, dan itu firman, hormati orang tua. Saya orang yang dulu marah sama papa. Saya bertobat, waktu saya bertobat Tuhan rekonsiliasi, saya didamaikan, saya berhenti menghakimi apa-apa saya. Saya belajar menghormati papa saya. Dan papa saya tidak jahat seperti yang saya pikir. Dan sebagainya. Dan saya ngomong sama anak muda sekarang, hormati orang tua. Karena itulah perintah yang membawa berkat. Hormati orang tuamu supaya baik keadaanmu di bumi, bukan di surga, di bumi. Ada ayat. Saya tekankan sama anak saya, hormati papa, mama, bukan untuk papa mama, supaya baik keadaanmu, supaya engkau papa saya itu tidak genah pak, misalnya, bukan soal. Saya ngomong sama anak muda, sekalipun ibumu pelacur, engkau tidak berhak mengutuki dan menuding jalan. Sebab itu ibumu, kau lahir dari dia, hormati dia. Itu namanya tatanan. Itu buktinya Tuhan itu ada. Hidup ini ada tatanan. Ada satu pasangan suami istri muda konflik sama papanya, suruh tinggal di rumahnya tapi diatur semua. Saya konseling sama dia, dia konseling sama saya, maksud saya bilang, kamu tidak harus menuruti dia, papa, karena kau sudah menikah, tapi kau harus tetap hormat sama dia. Jangan melawan, jangan maki, jangan nuding kerja. Papamu maki kamu, dia salah sama Tuhan, tapi dia tidak kualat. Tapi kamu berani maki bapakmu, kamu kualat. Anggap sih, tidak sama. Waduh, salah, sekalipun papamu salah. Hati-hati. Dan dia menurut istilah orang mikul bukur, ya. Dia keluar, dia diberkati. Kasih berkat, dia bisa beli rumah sendiri. Itu tatanan. Saya berani nantang. Ada orang Buddha, ya, Buddha belum percaya, tapi dia haus sama orang tua, ya toh. Ada orang Kristen ke gereja seminggu 2 kali, tapi kurang ajar sama papa mama. Sing diberkati sing mana? Si Buddha. Kita ini kadang-kadang terjebak sama namanya label. Ini namanya hukum, bukan soal Buddha atau Kristen itu. Nah, bukan karena dia diberkati karena Buddha, karena itu firman. Amin. Saya nggak bicara keselamatan, saya bicara berkat di bumi. Misalnya ini salah satu aja elemen. Suka tidak suka, itulah tatanan. Bukan soal cuma jahat, tapi Tuhan bilang umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Di Jakarta ada satu kejadian yang menyedihkan. Orang tinggal di apartemen 20, misalnya 30. Jendelanya buka, suami istri muda punya anak 5 tahun. Nggak tahu gimana, jalan inguk-inguk, tahu inguk-inguk di jendela yang terbuka. Ngeblok, mati. Mungkin anak kecil bilang, aku nggak tahu gaya gravitasi, nggak soal. Ya jalan gaya, hukumnya jalan, cecos, mati.
Lah kasih karunia gimana? Lah ada kasih karunia mungkin jatuhnya di bantal, ya toh? Ibu di kasur, nggak jadi mati. Tapi gaya gravitasinya jalan nggak? Jalan. Pagi ini loh masuk Jampos. Aku mau contoh itu miris hatiku tuh mikir nangis. Seorang kakek di Sidoarjo ngunduri mobil baik Fortuner, putunya kelindes mati. Jangan ketawa yuk. Ini gak main-main. Sampai semaput beberapa kali. Apa kakek itu jahat? Nggak tahu. Umatku binasa karena tidak tahu. Katakan ini namanya kebenaran. Nah, kalau kita dengar kebenaran itu memang rodok tidak enak, bayar, mesti belajar. Dan kebenaran itu tidak selalu manis rasanya. Nah, masalahnya sekarang kan orang senang khotbah sing enak. Yang bisa bunuh kita bukan cuma sih pahit kan harus diatur. Tapi kebenaran itu pahit, bisa manis juga. Tapi yang jelas masih pahit. Itu kayak putra wali, bikin seger, bikin sehat. Amin. Amin. Orang bisa dibunuh lewat apa? Termasuk yang manis. Makan gula terus. Gula itu racun yang manis. Kena diabetes. Jadi belum tentu yang pahit bunuh, yang manis bikin hidup. Ada yang manis bikin mati. Betul? Itulah kebenaran. Suka tidak suka, gaya gravitasi itu ada. Lu tiba, lagi itu Tuhan jahat. Enggak. Lah kalau tidak ada gaya gravitasi, ini berkabeh kita mati semua. Betul? Itu gaya hukum itu netral. Kita harus tahu. Ulangan 30 ayat 19. Ini baru menemplak saya. Rasanya tidak nututi, tapi sedikit aja. Aku memanggil surga dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku berhadapkan apa? Kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan. Jadi isunya sebetulnya ini yang mengagetkan saya. Bukan benar salah, hidup atau mati. Maka Tuhan salah satu minta apa? Ampuni. Pengampunan itu bahasa Inggrisnya apa? Forgive. Ada kata give. Itu bentuk kasih karunia. Memberi kasih karunia. Kita diampuni, maka kita harus mengampuni. Itu bukan orang itu benar. Makanya forgive. Before you do something, I give you. Narik. That's forgiveness. Nah, apa sih kita mengampuni? Gini loh, ketika orang mengampuni, sebenarnya gini, kalau saya mengampuni seseorang, katakan saya benar, orang itu bawa mengambil uang saya atau menyakiti, saya mengampuni itu artinya gini, saya melepas posisi saya benar, dia salah. Saya membebaskan dia dari posisi dia salah. Kalau utang, ya wis, saya relakan. Itu misalnya ya. Itu namanya mengampuni. Lah kenapa? Jadi saya benar, saya melepas hak saya menjadi benar. Nah, kalau saya mengakui saya benar dan dia tetap salah, ya saya benar. Masalahnya apa? Saya mati. Anda milih mempertahankan posisimu benar, mati, atau Anda melepas, Anda hidup. Tuhan bilang, pilih. Gitu loh. Lepasan posisi benar. Bebaskan dia posisi salah. Supaya kau hidup. Nah, banyak orang tidak sadar. Agama itu ngajari benar salah. Ya. Benar enggak? Nah, orang konflik, wah, aku salah.
Dia sing salah, betul ya? Itu sumber. Dua orang konflik, si tok bener si salah. Waduh benci, wah kan iso bener. Si tok memang orang jahat, ya benong ini. Benci juga marah, dia yang marah. Siapa yang benar di hadapan Tuhan? Tidak ada. Dua-dua mati. Tuhan bilang, ojo milih bener salah, pilih yang hidup. Amen. Adam itu loh, Adam. Jadi yang dia mau kebenaran itu kebenaran kehidupan, bukan kebenaran hukum Taurat. Adam itu makan buah pengetahuan baik dan jahat, benar salah. Jadi tahu benar dan salah. Jadi tahu benar salah itu baik nggak? Baik nggak? Lah masalahnya apa? Mati. Saya tiba-tiba gini, semua agama itu ngajari apa? Benar salah, benar salah. Tapi tidak pernah bisa menyelamatkan. Sing bener yo mati, sing salah yo mati. Sing sembahyang sekali yo mati, ping 5 yo mati, ping 7 yo mati. Mati. Yesus datang, akulah kehidupan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa berkata akulah kehidupan. Oke. Nah, bagaimana kita terima kehidupan? Grace dan percaya, sehingga kita diampuni dan kita wajib tanda petik melepaskan pengampunan. Enggak ada satu orang di antara kita enggak pernah disakiti. Setuju? Mau enggak seumur hidup enggak disakiti? Ada caranya. Lahir langsung mati. Dijamin Anda enggak pernah disakiti orang. Oke? Tapi Anda dan saya nggak harus jadi orang sakit hati, ya kan? Dengan apa? Melepas. Apa itu kasih karunia? Balik lagi, kasih karunia itu bukan kebenaran. Kasih karunia itu tidak pernah bisa diberikan oleh peraturan. Kasih karunia itu hanya bisa diberikan oleh seseorang. Karena peraturan tidak punya perasaan. Anda yang kerja perusahaan, di perusahaan biasanya peraturan apa? 1 tahun cuti 12 hari. Oke? Misalnya ada pegawai sudah cuti 12 hari. Tiba-tiba familinya sakit atau nikah di luar pulau, dia butuh cuti 5 hari. Datang kepada kepala HRD, dibukakan di komputer, ini perusahaan besar, bukan perusahaan. Wah, cutimu udah habis tahun ini. Saya butuh 5 hari lagi, Pak. Kalau mau ya potong gaji. 5 hari ya 20% dari seluruh tunjangan gaji. Wah, ya enggak bisa. Cicilan sepeda motor, rumah, KPR sudah menunggu. Misalnya itu. Ya enggak bisa. Ya ini, enggak ada aturan lain. Enggak ada saran. Mau ya ambil. Enggak ya, siapa yang bisa memberi dispensasi cuti tambah 5 hari tanpa potong gaji? Bos. Kenapa nggak ada nabi bicara kasih karunia? Sebab semua nabi itu pegawai. Kenapa Yesus, ini keren, kenapa Yesus bicara kasih karunia? Karena dia di owner, bos. Yowis, cuti, aku ngerti masalah. Tapi kasih karunia nggak bisa didoktrinkan. Cuti 12 hari itu bisa diatur, itu hak. Orang kerja dapat upah, itulah Taurat. Ya, mau itu si A. Kenapa? Karena perilakunya baik, posisi senang. Ya kan? Tapi si B ngajukan mungkin waktu yang lain, nggak bisa. Loh, si A kok dapat, si B kok nggak dapat? Yo, saya kan nggak wajib. Itu kan kebijakan. Itu grace. Itu grace. Ada satu orang bos punya kebun anggur di Matius 20. Punya pegawai
Tapi karena anggurnya melimpah, dia cari lagi tambahan pegawai. Jam 9 ada pengangguran, mau kerja sama saya. Sehari tak bayar 100.000, misalnya di Indonesia. 100.000 lumayan toh, layak kan? Kalau di 1 bulan kan 2,5 juta, lebih dari upah minimum. Oke, siap, dekat. Jalan masuk. Jam 12 dia cari lagi. Pernah baca itu? Jam 3 dia cari lagi, jam 5 cari lagi. Akhirnya laut semua dikasih 100.000. Yang jam 8 kerja mulai jam 8, jam 9, jam 12, jam 6, itu protes. Bos, Pak, kita ini kerja seharian penuh panas-panas, mau kasih 100.000. Loh, salahku apa? Kita ada sudah deal, dan 100.000 itu bukan upah yang apa ya? Istilahnya di bawah minimum, yang nggak pantas, itu upah yang pantas. Tadi kita sudah sepakat. Salah saya apa? Ya ini komentar imajinasi saya. Ya nggak salah Pak, tapi ya itu ini itu apa? Tuh apa tuh? Itu kerja saja mau bayar 100.000. Bosnya ngomong gini, urusan itu urusanku, duitku dewe. Si penting aku tidak merugikan kamu. Amin. Itulah grace. Dan bisa dimengerti oleh orang yang nggak beriman, nggak bisa. Nah, saya panjangkan lagi. Itu aku. Yang jelas saya tidak nipu kamu, nggak merugikan kamu. Saya bayar kau layak. Itu kok saja dikasih 100.000. Itu urusan. Oh, duitku dewe. Amin. Ditanya lebih lanjut, kenapa bos? Jawabnya tuanya ini imajinasi saya. Imajin, aku seneng sama bocah. Lah kok seneng? Lo seneng lah. Senangnya gak ada rumusnya. Seneng. Dia itu gak pernah ngamuk, rajin, misalnya ya. Seneng. Itulah grace. Musa, Kisah Rasul 7, lahir elok di mata Tuhan. Bahasa Inggrisnya not elok, well pleasing, berkenan. Ini belum doa puasa, belum doa, tidak pernah doa, tidak pernah khotbah, tidak pernah pelayanan. Tuhan bilang, aku senang sama kamu. Dan Tuhan bilang karena kepenuhannya kita menerima kasih karunia. Katakan kanan kiri, pastikan kamu disukai Tuhan. Itu penting. Penting disukai Tuhan, itu penting. Salah tetap salah. Ada anunya sendiri. Tapi ada sesuatu yang beda. Anda punya anak gini misalnya, beli, tapi dia bisa nge-PA ini Anda. Anda ya bisa marah, bisa gregetan, tapi kangen. Ngerti ya? Itu kira-kira siapa? Daud itu jangan nyuntuh Daud urusan rumah tangga, urusan didik anak. Tapi belajar dari Daud. Dia ngerti hatinya Tuhan. Dia bisa ngambil hatinya Tuhan. Itu namanya kasih karunia. Dan ini satu misteri itu. Saya pernah lihat film Maria siapa itu dari Finlandia. Seorang perempuan cacat, kakinya juga besar sebelah, tangannya nggak ada. Tapi dia anak Tuhan sungguh-sungguh. Dari Finlandia ada filmnya. Dia dapat suami, nikah sama pemain musik gondrong, ganteng lagi. Kira-kira saya bisa bayangkan si gondrong ini, yang ganteng ini, sebelum nikah ada gadis yang menaksir dia. Terus waktu nikah sama si Maria yang cacat ini, mungkin dia mikir, ndelok opo ya? Kok ora milih aku? Betul ya? Kok milih dia? Orang nggak bisa. Poin kedua kasih karunia, menimbulkan iri hati. Karena dirasa tidak adil. Ada seorang ibu yang setelah persoalan dia konseling sebentar sama saya. Pak, saya tuh ada teman sepersekutuan. Dia itu ngejar, cari terus kesalahan saya. Ngerasa nih saya dikatakan. Padahal saya itu tidak ada urusan sama dia. Saya tidak pernah nyalain dia.
Saya itu tidak pernah merugikan dia, tidak pernah salah. Kok dia itu yuk, kok rasa itu tidak senang sama saya itu kok. Saya cuma bilang, ibu jangan mengeluh, ibu bersyukur. Kenapa? Karena tandanya ibu itu dapat punya kasih karunia. Dia itu marry sama ibu, makanya dicari kesalahannya ibu. Tidak ada orang kepingin, ada orang geletak, bangkrut, sudah mau mati, melarat. Aku pengen jadi orang itu, tidak ada ya. Ada. Orang itu marry seseorang yang bilang, kok iso ya bu? Ya betul ya. Jadi kalau dalam hidup kita nggak ada orang yang marry sama kita, jangan-jangan kita belum dapat kasih karunia. Jadi kasih karunia itu menimbulkan iri hati. Siapa mau dapat kasih karunia? Nah, Musa itu ketemu Tuhan tidak minta duit. Kiranya aku mendapat kasih karunia. Pernah dengar gini nggak? Bojomu itu gak sepiro ayu, tapi ngerejekeni. Dengar ya? Itu kasih karunia. Tenang aja, tiap orang itu ada kasih di dalam Kristus. Amin. Yesus datang supaya yang percaya bukan hanya beragama, mendapat kasih karunia. Ketika Kejadian 39 ayat 2, ini yang terakhir, udah mulai jam 8 sudah. Kejadian 39 ayat 2. Nah, ketika Yusuf keluar dijual sebagai budak, ya, dia di sana budak, uang nggak punya, posisi nggak punya, network nggak punya, ya, betul. Bahasa nggak punya. Dulu waktu saya sekolah di luar negeri, pertama kali itu Inggrisnya masih gerudal-gerudul. Sekarang juga my English is not perfect yet, tapi ya paling tidak bisa ngomong. Stres loh. Di negeri orang ngomong saya itu stres gitu. Ada satu teman wayang Inggris, ketemu orang wedi saya. Yusuf bahasa Mesir belum fasih. KTP saya tidak punya, tapi dia punya satu hal, apa? Tuhan menyertai, membuat dia berhasil. Ayat ketiga ini yang dahsyat. Ini kunci. Setelah dilihat apa? Tuhan bahwa Yusuf disertai, dan Tuhan membuat dia berhasil. Tuannya itu siapa? Kan Yesus. Tuannya itu dia kerja di Mesir. Tuannya siapa pertama? Potifar. Potifar itu orang beriman enggak? Jadi dalam bahasanya Potifar nggak pakai Tuhan. Ya tak? Gitu loh saudara. Tapi dia berarti penyertaan Tuhan atas Yusuf itu. Nah, Potifar itu lihat dengan mata atau dengan iman. Jadi penyertaan Tuhan dalam diri Yusuf, hidup Yusuf itu real, itu nyata, sehingga orang yang nggak percaya Tuhan ini bisa lihat. Keren. When you are blessed, people can see. When you are blessed, people can see. You are blessed. Saya bahasakan bahasa sekuler aja. Kalau Potifar itu encik totok, tak bisa bahasa Indonesia fasih. Dia ngomong begini, hanya lihat lu banyak hoki nyum. Ya, dia nggak pakai Tuhan-Tuhanan. Ya dong, dia nggak percaya Tuhan kok. Ya toh. Dia cuma bilang, lu banyak hoki, lu jaga toko lihat lu apa lu kerja, lu jadi jaga toko biar toko laris. Semua lihat lu banyak hoki ya. Anggap sih. Kadang-kadang anak Tuhan itu bahasanya Alkitab sekali, rohani, haleluya, Tuhan menyertai, isinya kotor. Masalahnya bukan cuma istilah, ada di situ.
Jangan kepingin jadi Perdana Menteri, karena belum tentu kita punya jatah. Ya, saya kira sekeuangan ini tidak ada yang punya jatah jadi presiden. Tapi mintalah yang di dalam Yesus. The Lord be with you. Keluaran 33 ayat 15. Musa ngomong, dengan jangan suruh kami melangkah. Keluaran 33 ayat 15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami lanjut hidup ini. Terus 16. Sebab dengan apakah bahwa aku mendapat kasih? Apa tandanya? Yakni aku dengan umatku. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama kami, sehingga umatku, aku dan umatmu ini berbeda. Bukan karena kita lebih pintar, IQ kita lebih cantik, lebih hebat, tetapi kita harus punya mengalami Tuhan menyertai. Kenapa Saul iri sama Daud? Saul itu kaya, raja. Daud cuma orang anak penggembala. Tapi Saul lihat Tuhan menyertai. Sesuatu yang Saul tahu, dia gak punya sinyal ini. Karena saking irinya, Daud dipindah dari komandan kompi jadi tukang ngamen. Gitu? Masih ingat? 1 Samuel pasal, saya lupa, 1 sampai pasal 18 kalau nggak salah. Terus Daud itu ngamen, main kecapi. Zaman dulu kan nggak ada sound system. Jadi main kecapinya sama Saul jaraknya jauh atau dekat? Saulnya kumat, ngambil tombak. Sing nombak ini bukan Anda dan saya. Jenderal, pengalaman perang, punya jam terbang. Ya, kira-kira. Jadi dia biasa di medan perang nombak orang dari jarak jauh. Zut! Kalau di depan Anda ada sniper begini, dia bisa luput ya? Sniper itu jarak jauh pun, apalagi jarak dekat. Nah ini ahli tombak, singa di pojok, ditombak, set, kena enggak? Enggak. Oh, Saul pilih, oke, aku sih ngantuk, mungkin tadi melindur. Dia ambil tombak yang kedua, tombak lagi, yes, kena enggak? Waktu 2 kali enggak kena, gemeter dia. Kenapa? Dia tahu kalau jarak segitu 2 kali gak mungkin. Betul. Kalau ada sesuatu dalam sinyal Tuhan melindungi. Kalau hari ini tak santet, tak garai, tak bisa. Tanya, adakah itu dalam hidup saya? Minta, karena Tuhan suka orang yang merindukan kasih karunia. Makanya Tuhan berkata, berbahagialah orang yang miskin hatinya, bukan miskin kantongnya, miskin hatinya. Bisa saja orang itu kaya, tapi dia tidak mempermegah sama apapun, kecuali dia merindukan kasih karunia. Dan Yesus datang supaya setiap orang percaya punya satu ukuran kasih karunia. Tapi jangan puas dalam satu kasih karunia tertentu, naik lagi, grace upon grace, light to light, faith to faith, strength to strength, and finally glory to glory. Sehingga kita dipanggil menjadi serupa dengan Dia, berkenan hidup dalam berkat. Amin. Mari kita berdoa meminta. Haleluya. Mari kita bangkit.
Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Sebentar. Mari kita mainkan dulu video. Ya, pejamkan mata kita, buka tangan kita. Fokus sama Tuhan. Apa yang kita minta? Grace. Grace tidak dibuat oleh sekedar hukum Taurat. Grace diberikan bukan sekedar karena kita berbuat baik, karena kita menemukan hatinya, hati Bapa sendiri. Dan Tuhan suka dengan orang yang mencari His grace, mencari kasih karunia. Yakub berkata, Tuhan, Engkau tidak tak lepas sampai Engkau memberkati aku. Roh Kudus, mari Engkau berbicara pada kami. Yang sakit Kau jamah, yang susah Engkau angkat beban, yang merasa sendiri Engkau sapa. Engkau bukan cerita Tuhan, Engkau sungguh ada, Engkau baik, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Kami rindu mengenal jalan-jalan-Mu. Kami rindu mengikut Engkau. Kami rindu berjalan bersama-Mu, bukan hanya menerima pertolongan-Mu. Kami rindu mengenal Kau. Tunjukkanlah kepadaku kasih karunia dan kebenaran-Mu. Ku muliakan nama-Mu, Tuhan, mulia nama-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu, Tuhan, mulia nama-Mu. Sembah Dia. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Sama-sama dengan iman-Mu. Ku muliakan nama-Mu, Tuhan, mulia nama-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Kami sembah Kau Tuhan, ku muliakan nama-Mu, Tuhan, mulia nama-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Mari kita angkat suara kita. Kami menyembah Kau Tuhan, kami memuji nama-Mu Tuhan. Kami mengangkat hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa pujian hormat kami. Kami membawa persembahan kami Tuhan. Kami memanggil nama Yesus Tuhan, bahwa kami percaya kepada-Mu, bahwa kami mengikut jalan-jalan-Mu. Jadikan kami milik-Mu. Berjalanlah bersama kami Tuhan. Jangan pernah lepaskan, jangan pernah
Ampuni dia. Yang sakit biar disembuhkan, yang susah dihiburkan, beban diangkat di dalam nama Yesus. Berbicara dan ajarkan kami jalan-jalan-Mu, sehingga kami mengenal Engkau. Kami tidak sekedar melihat perbuatan-Mu, tapi kami mengenal jalan-jalan-Mu, sehingga kami mengenal Engkau dan mendapat kasih karunia di hadapan-Mu. Bapa, biarlah berkat-Mu turun atas setiap umat-Mu yang datang dan hadir di tempat ini, dan muliakan nama-Mu dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali, Tuhan.